Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Megi C.L. Huai. Kiranya perenungan firman hari ini menolong kita memaknai kembali keberadaan sebagai surat Kristus yang terbuka dan bagaimana peran itu dilaksanakan dalam perjalanan hidup hari demi hari. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pagi hari ini. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Kita bagi 12 ayatnya 1 dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Dari
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 44 pada ayatnya yang ke-22 yang menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri
untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 yang menyatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian perenungan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lalu. Dan di pagi ini Engkau memberi kami kesempatan memuji, memuliakan-Mu, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus,
Sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, berkenanlah Engkau memakai dia memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun udar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman yang itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Sa
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini dibuka dengan sebuah pernyataan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Pertanyaan kritis bagi kita adalah mengapa tulisan ini dibuka dengan sebuah pernyataan tentang kepentingan untuk memuji diri satu. Ini seperti sebuah sindiran. Kemudian terkait dengan keperluan untuk menunjukkan surat pujian. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu persoalan yang timbul di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Bahwa ada orang-orang yang menyebut diri mereka rasul-rasul yang datang ke kota Korintus, ke tengah jemaat Korintus. Lalu mereka berupaya untuk membuat jemaat Korintus yang merupakan jemaat hasil pekabaran Injil Paulus berbalik dari Paulus dan kemudian tidak lagi mengikuti akan Paulus, tetapi para pemimpin jemaat di Yerusalem. Begitu ya. Lalu juga kalau kita baca Ibu Bapak Saudara dalam surat 2 Korintus pasal 2 pada ayatnya yang pertama dikatakan di sana, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Pasal 2 ayat 1 ini menggambarkan rupanya sebelum surat ini ditulis, satu kali ada Paulus pergi ke Korintus di mana para rasul palsu itu ada di sana. Dan dalam perjumpaan itu yang disebut oleh Paulus sebagai kunjungan duka cita, ya, pada saat itu para rasul palsu itu mereka menghina Paulus. Dan bukan hanya itu, tetapi juga mereka mencoba untuk membuat jemaat Tuhan di Korintus tidak mempercayai akan kewenangan Paulus sebagai rasul. Ya, jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan Paulus. Ya, seakan-akan bahwa posisi kerasulan yang Paulus miliki itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang tidak tepat. Begitu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam tulisan-tulisannya di surat 2 Korintus ini hendak mempertanggungjawabkan tentang keabsahannya, kewenangannya sebagai seorang rasul, satu. Dan yang kedua, menjelaskan akan karya pelayanan yang dilakukannya di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan, termasuk di dalamnya di tengah jemaat Korintus. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat bijak yang mengatakan bahwa satu tindakan nyata bicara lebih banyak daripada ribuan kata-kata. Satu tindakan nyata bicara lebih banyak dari ribuan kata-kata. Dan itu tampak dalam bacaan kita, Ibu Bapak Saudara. Ketika Paulus katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi ayat 2 ini merupakan sebuah jawaban Paulus. Jadi pada masa itu Ibu Bapak Saudara, ya, ada yang disebut dengan surat pujian. Disebut dengan surat pujian karena pada waktu itu biasanya ya diberikan dalam rangka memperkenalkan seseorang dan memberi restu kepada orang itu. Ya, kalau kita kenal sekarang seperti rekomendasi gitu ya, surat rekomendasi. Ya, tetapi kalau kita perhatikan di sini siapa yang disebut dengan orang-orang lain di sini?
Dalam konteks surat 2 Korintus, yang disebut dengan orang-orang itu adalah mereka rasul-rasul palsu yang datang ya dari tempat lain dengan membawa surat-surat pujian dari pemimpin yang diakui. Ya, mereka ini mau untuk melawan Paulus, membuat jemaat Korintus tidak lagi mempercayai Paulus. Ya, dan pernyataan Paulus di ayat yang pertama itu merupakan caranya untuk menentang dan mencela sikap mereka. Dengan pernyataan mengatakan, adakah kami mulai memujikan diri kami? Paulus mau memperlihatkan kepada jemaat Korintus bahwa mereka tidak perlu memuji-muji dirinya. Dia juga tidak perlu untuk memuji diri sendiri. Karena apa? Karena karya-karya yang dia lakukan bisa dilihat dan dirasakan secara nyata oleh jemaat Tuhan di Korintus. Dan terkait dengan surat rekomendasi, Paulus katakan, kamu adalah surat pujian kami. Jadi dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan akan surat pujian atau surat pengantar atau surat rekomendasi dari siapapun, karena orang bisa melihat secara jelas, nyata, dan berjumpa langsung dengan jemaat Korintus yang merupakan hasil karya pelayanan Paulus. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kemudian Paulus membanggakan dirinya atas hal itu? Perhatikan pada ayatnya yang ketiga. Dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Nah, lihat, Paulus tidak bilang kamu adalah surat Paulus. Tapi Paulus bilang kamu adalah surat Kristus. Jadi kalau di ayat 2 Paulus bilang bahwa jemaat Korintus adalah bukti dari karya pelayanan Paulus, maka di ayat 3 dia mau katakan even walaupun jemaat Korintus adalah karya pelayanan Paulus, pemberitaan Injil Paulus di sana, tetapi Paulus tetap meyakini, mengimani dan menyadari bahwa jemaat itu adalah surat Kristus. Surat Kristus. Mereka adalah saksi-saksi Kristus dalam hidup persekutuan itu sendiri. Ya. Surat Kristus, saksi Kristus yang dikatakan yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi jemaat ini adalah punyanya Kristus. Ada karena pelayanan mereka. Ya. Tetapi lihat lagi kalimat selanjutnya. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mengapa Paulus bicara begini? Paulus sedang memperbandingkan akan karya pelayanannya dengan Musa dan karya pelayanannya. Kalau kita loh-loh batu itu kita ingat apa? Ya, pemberian dasar titah di 2 loh batu. Ya, Paulus sedang memperlihatkan perbedaan itu. Ya, karena memang para rasul palsu ini, mereka juga menghembus-hembuskan terkait dengan pengajaran-pengajaran keyahudian. Karena mereka mau menarik simpati dari jemaat di Korintus. Nah, Paulus mau membandingkan pelayanannya dengan Musa, ya, yang melakukan karya memimpin umat Israel, yang menerima 2 loh batu dari Allah dan kemudian menyampaikannya kepada umat, dengan dirinya sebagai orang yang dipilih Allah, diutus Allah, dan kemudian dia melakukan karya memberitakan Injil Allah kepada jemaat. Dia mau memperbandingkan itu. Dan perbandingannya secara lanjut nanti Bapak Ibu kita akan lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Tapi yang jelas Paulus mau bilang, catatan yang pertama, bahwa dia tidak bermaksud menyombongkan diri. Dan dia tidak perlu menyombongkan diri.
Yang kedua, bahwa dia tidak membutuhkan akan surat-surat pujian, surat rekomendasi, surat pengantar atau apapun itu namanya. Karena apa? Jemaat Korintus adalah bukti dari karya pelayanannya sendiri. Dan jemaat yang merupakan karya hasil buah pemberitaan Injilnya itu adalah surat Kristus, adalah umat Kristus yang bisa ada karena tuntunan Roh Kudus. Ya. Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Paulus. Satu, kualitas iman seseorang itu tidak diperlihatkan atau ditentukan dari kata-kata yang dia ucapkan, tetapi dari tindakan nyata yang terlihat dalam kehidupan hari demi hari. Ya, jadi kualitas seseorang, iman seseorang itu dilihat dari karya-karya yang dia kerjakan dalam hidup. Itu pelajaran pertama yang kita lihat dari Paulus. Yang kedua, mari kita lihat pada bacaan kita di ayatnya yang ke-5 dan 6. Dikatakan di sana, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi di sini bicara tentang apa? Paulus seperti tadi dalam ayat 3 dia mengatakan kamu surat Kristus. Jadi dia terlihat tidak menyombongkan diri karena dia tahu bahwa ini adalah jemaatnya Kristus, ini adalah jemaatnya Tuhan. Ya. Lalu pada ayat 5 dan 6 merupakan sebuah pernyataan bahwa dia dan teman-temannya dapat berkarya melakukan pelayanan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi apa? Karena pekerjaan Allah. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi hal kedua kita belajar, Ibu Bapak Saudara, bahwa kemampuan kita, kekuatan kita melakukan karya-karya pelayanan dalam hidup, ya, ataupun semua karya yang kita kerjakan kemudian membawa hasil yang memuaskan, itu bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Allah dalam diri kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, ayat 7 sampai 11 itu yang saya katakan tadi. Paulus sedang memperbandingkan antara karyanya Musa dengan pemberian 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan, dengan karya Yesus Kristus yang dikatakan pembenaran yang membawa kepada hidup. Kalau yang tadi, ya, lihat ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan ruh-ruh pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Kenapa dikatakan pelayanan memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu? Yaitu tadi, Allah yang memberikan firman itu, ya, kudus, firman yang diberi kudus, tapi manusia yang melakukannya tidak kudus, gagal terus, makanya ada kematian, gitu loh. Jadi Paulus bilang, kalau karya pelayanan dilakukan oleh Musa, yang akhirnya pada kenyataannya orang gagal untuk melakukan sepenuhnya hukum-hukum Allah itu dengan sesungguh-sungguhnya, itu disertai
dengan kemuliaan Allah. Dengan dibuktikan apa? Ketika Musa berjumpa dengan Allah, menerima firman Allah itu, wajahnya kemudian bersinar karena dia berjumpa dengan Sang Maha Kudus. Ketika dia berjumpa dengan masyarakat, dengan umat yang dipimpinnya, mereka melihat muka Musa bersinar dan mereka takut sehingga apa? Muka Musa diselubungi. Pemberian hukum itu saja yang pada akhirnya orang gagal melakukan firman-firman itu, ya, disertai oleh kemuliaan Allah. Apalagi ini, ya, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Karya Paulus memberitakan tentang Yesus, ya, yang mengerjakan karya penyelamatan bagi manusia, untuk kemudian mereka dibenarkan karena percaya pada Yesus. Itu juga pasti mulia. Di sini Paulus sekaligus Bapak Ibu mau menjelaskan akan kewenangannya, keabsahannya sebagai rasul yang dipilih Allah, dipilih untuk memberitakan akan kabar keselamatan dari Allah. Jadi clear. Pada poin yang ketiga Paulus jelaskan bahwa kalau Musa dengan karyanya itu mulia, karena itu dari Allah, Allah yang utus, Allah yang kasih, firman dari Allah, sama dengan Paulus yang juga menerima tugas itu dari Allah, memberitakan akan firman Allah yang membawa kepada kehidupan, itu pun kudus dan mulia. Karena Allah turut campur tangan di dalamnya. Jadi, dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk jemaat Korintus meragukan akan kewenangan dari kerasulan Paulus. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, apa relevansi firman Tuhan ini untuk kita? Yang pertama, seperti halnya jemaat Korintus disebut Paulus sebagai surat Kristus, maka persekutuan jemaat adalah suatu surat Kristus yang terbuka. Jemaat ini ada 21 tahun yang lalu. Jemaat ini ada karena anugerah Allah. Jemaat ini ada karena Allah yang menyertai para pekerja untuk boleh bersama-sama dengan rekan-rekan dia akan penatua di sepanjang 21 tahun itu untuk memimpin kehidupan persekutuan, melayani, menggembalakan kawanan domba Allah ini sehingga ada sampai saat ini. Dan persekutuan yang bernama Pancoran Rahmat ataupun persekutuan-persekutuan lainnya adalah suatu surat Kristus yang terbuka. Jadi artinya jemaat ini merupakan sebuah bukti. Kehadiran jemaat ini merupakan sebuah bukti kehadiran Allah, karya Allah dalam hidup manusia, dalam hidup persekutuan. Dan jemaat ini harus menjadi orang-orang yang menyaksikan akan kehendak Allah dalam kehidupan mereka setiap hari. Kita semua adalah surat Kristus yang terbuka. Kenapa dibilang yang terbuka? Kenapa nggak dibilang surat Kristus saja? Karena memang itu harus diberitakan gitu loh. Karya Yesus harus diberitakan. Firman Yesus harus diberitakan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap kehidupan, tingkah laku nyata hari demi hari. Itu yang pertama. Kedua, belajar dari Paulus. Kita boleh melihat bahwa untuk pelayanan ini dapat berlangsung, persekutuan ini dapat terus berkembang, itu bukan karena kemampuan, kehebatan para pekerja yang ada di dalamnya. Bukan. Tapi kalau persekutuan ini ada, dan persekutuan ini dapat terus berkarya, dan para pelayan kami, diaken, penatua, pendeta, dan seluruh jemaat, panitia atau apapun yang ada dalam persekutuan ini bisa tetap melayani, bisa tetap dapat berkarya, semua karena pekerjaan Allah dan bukan karena kita. Karena itu Ibu Bapak Saudara, kita diajar kembali melalui perenungan firman Tuhan ini
Untuk setiap keberhasilan yang bisa kita capai dalam hidup persekutuan, syukurilah. Karena itu adalah karya yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk setiap kegagalan yang belum dapat kita selesaikan, pekerjaan yang belum dapat kita selesaikan, bahkan mungkin ada yang kurang-kurang, tetaplah bersyukur. Karena kita diajar untuk apa? Lebih berserah pada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam karya-karya layan kita. Termasuk di dalamnya upaya mewujudkan kita dapat beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan yang ketiga, perenungan firman Tuhan kita mengingatkan kita semua bahwa sebuah persekutuan di mana Roh Kudus hadir di dalamnya, maka persekutuan itu adalah persekutuan yang kudus dan mulia. Karena Roh Kudus ada. Bukan karena orang-orangnya, tapi karena Allah bekerja, Allah hadir, Allah berkarya, dan Allah memberikan kekuatannya bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Maka persekutuan itu menjadi kudus dan mulia. Karena itu Ibu Bapak Saudara, mari satukan hati kita semua untuk senantiasa mengundang Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan berkarya bersama dengan kita. Sehingga persekutuan pancaran rahmat yang kecil dan sederhana ini bisa pada akhirnya menjadi sebuah, katakanlah, cerita sukses kecil tentang bagaimana mempercayai Tuhan Allah dalam seluruh perjalanan hidup ini. Mari mulai dari pekerjaan kecil. Ini bagi Tuhan kecil. Untuk mendapatkan izin dan kemudian kita beribadah, itu pekerjaan kecil bagi Tuhan. Karena orang Dia yang punya kok. Tapi dia menjadi besar. Karena apa? Karena Allah turut campur tangan di dalamnya. Mari satukan hati. Minta kekuatan Roh Kudus untuk terus berkarya bersama dengan kita. Supaya karya yang kecil dan sederhana ini menjadi sebuah karya yang mulia. Yang mengagumkan Tuhan. Dan orang yang lain yang akan melihatnya akan betul-betul melihat bahwa betul Tuhan Allah adalah Allah yang besar dan mulia. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Karena bagi Allah semuanya mungkin. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon akan perenungan ini dengan kidungkan pujian Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3 diawali pemandu lagu. Mari kita berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami kembali boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami sebagai persekutuan yang adalah surat Kristus yang terbuka, kami disadarkan bahwa ada sebuah tugas untuk menjadi saksi-saksi Tuhan melalui karya-karya hidup yang kami hasilkan di tengah-tengah keberadaan kami hari demi hari. Kami juga diingatkan Tuhan bahwa kami tidak akan dapat melakukan karya-karya itu sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon biarlah meteraikan firman-Mu bagi kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Engkau tolong kami melakukan setiap karya hidup yang Kau percayakan kepada kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, apapun peran yang kami kerjakan, tanggung jawab yang kami emban, semua hasilnya menjadi sebuah hasil yang memuliakan nama Tuhan. Di saat ini Bapa, kami berdoa, mampukanlah kami anak-anak-Mu semua melakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Secara khusus bagi jemaat Pancoran Rahmat, Engkau tahu sebagai sebuah persekutuan dengan segala cerita di dalamnya, dengan beragam pergumulan yang ada, secara khusus untuk kami bisa beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau telah tolong kami, memberikan kepada kami gedung yang sekarang ini kami pakai untuk aktivitas kantor ataupun syuting ibadah, maka kami juga pada saatnya nanti akan dapat beribadah di gedung itu dengan tuntunan Tuhan. Tuhan akan tolong kami dalam berproses, baik izin prinsip, proses penggalangan dana, maupun proses untuk kami boleh beradaptasi dengan warga sekitar. Sehingga sungguh keberadaan kami menjadi keberadaan yang diterima dan kami boleh menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Bapa Maha Baik, kami serahkan seluruh karya layan jemaat ini Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, dengan semua potensi kemampuan yang Tuhan beri, tapi juga dengan beragam halangan, rintangan yang ada. Kami yakin Tuhan akan tolong kami semua. Pada saat ini Bapa, kami berdoa secara khusus bagi persekutuan kami. Bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga Rinaldo, keluarga Rene Frederick, keluarga Lapila Swinawat, dan keluarga Yul Kori Pandeirot. Penyertaan Tuhan hadir buat keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam seluruh kehidupan mereka, dalam semua beban gumul juang mereka. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Bapak Frederick Sertian, Bapak Simbolan, Bapak Ben Sumah, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmince Kupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elsia Pranoto. Penyertaan Tuhan hadir buat mereka dalam pergumulan panjang mereka karena sakit. Kekuatan dan keteguhan iman Tuhan beri juga bagi anggota keluarga mereka yang mengasihi mereka dan mendampingi mereka Bapa. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, buka jalan bagi mereka semua.
Kami juga pada saat pagi hari ini bersyukur bersama dengan saudara Alfred Sahertian yang berulang tahun di hari ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara kami lain yang juga berulang tahun dalam sepekan ke depan. Biarlah sukacita menyertai kehidupan mereka semua. Secara khusus untuk Alfred dalam studinya, dalam aktivitasnya, dalam kesehariannya Tuhan menyertai dia. Dan biarlah damai sukacitamu selalu bersama dengannya, kendati pun dia terpisah dari orang tua karena tugas tanggung jawab studinya ya Bapak. Terima kasih Bapak Maha Baik, kami berdoa juga bagi seluruh program jemaat kami pertaruhkan padamu dalam keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah pelayanan kami dapat terus berlangsung dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi kehidupan persekutuan masyarakat di sekitar kami. Tuhan, tolong agar kami boleh beradaptasi, bersosialisasi dengan mereka dan membangun hubungan yang baik. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk hidup bangsa negara kami pertaruhkan padamu, beri hikmat-mu, kesehatan, kekuatan bagi Bapak Presiden kami dengan seluruh jajarannya, termasuk juga Wakil Presiden. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Setiap upaya mensejahterakan bangsa ini Tuhan berkati. Dan juga pemerintah Kota Depok dengan semua program-programnya yang berupaya untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpin di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkati. Rencana pemilihan kepala daerah pada bulan Desember, Tuhan tolong agar semua berjalan baik. Dan kiranya yang terpilih dia yang akan Tuhan pakai untuk mensejahterakan Kota Depok ya Bapak. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami menyerahkan hidup kami seminggu ke depan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada akhirnya semua yang melayani dalam ibadah pada saat pagi hari ini, baik rekan-rekan diakan penatua maupun pemandu pujian, pemain musik, dan juga petugas multimedia, Tuhan berkati. Sehingga semua karya layan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk kepercayaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat pelkat lainnya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda bahwa akan dilaksanakan ibadah Gerakan Pemuda pada hari tanggal Minggu 22 November 2020 waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Frederick Hutubesi, pelayan liturgi Saudara Raymond Waten, dengan menggunakan aplikasi Google Meet. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 25 November 2020 waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Penatua Roniah di Malau, pelayan liturgi Diaken Esther Paliama. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://GPIB Pancoran Rahmat.org. 3. Ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari tanggal Jumat 27 November 2020 waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, Sarjana Teologia, pelayan liturgi Ibu Alice Coates Nander, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat PKB.
Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKB pada hari tanggal Sabtu 28 November 2020 waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai Sarjana Teologia, pelayan liturgi Bapak Dempsey Senduk. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA Group Presbyter, Sektor Pelayanan atau Unit Misioner. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Peneguhan majelis jemaat tambahan disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah dilaksanakan peneguhan majelis jemaat tambahan pada hari Minggu 15 November 2020 dalam ibadah Minggu pukul 9 pagi di Gedung Serbaguna. Bagi 1. Ibu Romani Rempengan Sihite dengan jabatan diaken. 2. Ibu Magdalena Sumah dalam jabatan diaken. Kami mengucapkan selamat bertugas dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancuran Rahmat bahwa akan dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia pada hari Minggu 29 November 2020 dalam ibadah Minggu pukul 9 pagi di Gedung Serbaguna. Kiranya saudara-saudara calon pengurus dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Mari kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Jalanilah gumul juang kita di sepanjang minggu ke depan. Dan ingatlah pesan Kristus. Mari jadilah terang Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita hari demi hari. Karena kitalah surat Kristus yang terbuka. Kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.